Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Satriwardani Agnia dari absen 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas UAS mata kuliah Ilmu Akhlak. Soal yang pertama 1A. Jelaskan pengertian ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang objek pembahasannya tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifati dengan baik atau buruk. 1B. Bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya? Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala bentuk perintahnya. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid adalah ilmu tauhid akan mengarahkan perbuatan manusia menjadi ikhlas, dan keikhlasan ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Yang ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan sarana dalam pembentukan peserta didik sebagai seseorang yang berakhlak mulia. Soal yang kedua, 2A, jelaskan pengertian akhlak menurut Imam Ghazali dan Ibnu Miskawai. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. 2B. Sebutkan ciri-ciri akhlak. Ciri yang pertama, akhlak bersifat mutlak, artinya tidak boleh dipindah atau diubah. Ciri yang kedua, melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan. Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan berbagai naluri, akhlak adalah merangkumi semua aspek kemanusiaan, rohaniyah, jasmaniyah, dan akhlakiyah. Ciri yang ketiga, bersifat sederhana dan seimbang. Tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana, tidak membebankan sehingga menjadi pasif, dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerusakan. Ciri yang keempat, mencakupi suruhan dan larangan. Bagi kebaikan manusia, pelaksanaan akhlak meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Ciri yang kelima, bersih dalam pelaksanaan. Untuk mencapai kebaikan, akhlak memerintahkan supaya cara dan metode pelaksanaan suatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik. Ciri yang keenam, matlamat tidak menghalalkan cara keseimbangan. Akhlak dalam membawa kesinambungan bagi tuntutan realita hidup antara rohaniyah dan jasmaniyah serta akhlakiyah. Soal yang ketiga, 3A. Apakah yang saudara ketahui tentang etika, moral, dan susila? Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang berkaitan dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku yang dimiliki semua orang. Sedangkan susila adalah dasar prinsip peraturan hidup atau norma yang baik atau aturan hidup yang lebih baik. B. Bagaimana hubungan di antara ketiganya dengan akhlak? Etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sebagai penilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya. Perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruk. Jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal pikiran manusia dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan akhlak menilai baik dan buruknya manusia bersumber pada Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran Allah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah. Soal yang keempat, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembentukan akhlak dan jelaskan pula manfaatnya. Faktor pembentukan akhlak yang pertama, yaitu insting. Insting ialah sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan. Faktor yang kedua, pola dasar bawaan. Secara individu, kepribadian muslim mencerminkan ciri khas yang berbeda.
Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Faktor yang keempat yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Faktor yang kelima, kehendak. Kehendak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau sesuatu makhluk untuk membuat pilihan secara sukarela, bebas dari segala kendala ataupun tekanan yang ada. Faktor yang keenam adalah pendidikan. Dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku dan akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahami dan melakukan suatu perubahan pada dirinya. Manfaatnya adalah yang pertama, memperkuat dan menyempurnakan agama, yang kedua, mempermudah perhitungan amal di akhirat, yang ketiga, menghilangkan kesulitan, dan yang terakhir, selamat hidup di dunia dan di akhirat. Soal yang kelima, jelaskan potensi akhlak terhadap problematika masyarakat modern. Dalam aspek etika, masyarakat modern mengalami krisis akhlak yang berkepanjangan. Masyarakat modern seringkali menampilkan sifat-sifat kurang dan tidak terpuji dan menyimpang. Pada zaman modern seperti saat ini, tentu banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Salah satunya adalah problematika akhlak. Salah satu perkembangan memprihatinkan di masyarakat Islam Indonesia saat ini adalah kecenderungan meninggalkan akhlak ketika menghadapi kemajuan zaman. Dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbas dari kemajuan zaman. Sehingga anak-anak yang lahir di zaman ini juga terkena dampak modernisasi. Seperti sekarang viral istilah kids zaman now yang merujuk pada kerusakan akhlak generasi zaman sekarang. Jadi mungkin memang benar adanya pernyataan belakangan ini yang menyatakan bahwa kids zaman now adalah representasi dari rusaknya generasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.